Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar SKI materi tentang mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada bukti-bukti bahwa beliau adalah nabi yang dipilih sebagai nabi yang terakhir dengan sebutan Khatamul Anbiya wal Mursalin, atau yang artinya penutup para nabi dan rasul. Setelah diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat-mukjizat untuk menguatkan dakwah Islam. Mukjizat adalah keluarbiasaan yang dimiliki oleh nabi dan rasul yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Pada suatu hari, Nabi Muhammad diajak oleh kerabat beliau untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Tetapi beliau menolak ajakan tersebut dengan cara halus dan sopan santun, lemah lembut tanpa menyinggung perasaan mereka. Yang kedua, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Dan ketika itu bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Rahib Buhairah. Sambil berkata, anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Rahib Buhairah mengetahui ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yang telah tertulis di dalam Alkitab. Yang ketiga, pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung dalam perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya mengumpulkan anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya mereka mendapatkan kemenangan, namun sejak Nabi Muhammad ikut membantu peperangan itu, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran jika dibaca dengan tulus dan sepenuh hati akan menggetarkan jiwa orang yang mendengarnya. Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam karena Al-Quran, karena bacaan ayat suci Al-Quran yang indah, yang menggetarkan hati dan merubah iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dari Masjidil Haram yang terletak di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Setelah itu beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dan di sana beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, dan menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW.
Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, ketika masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Yang keempat, peristiwa Gua Sur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir, dan Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya. Putri sulung Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma menyiapkan bekal mereka karena dikejar oleh kaum kafir. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Orang kafir yang mengejarnya masuk ke gua itu secara kebetulan. Beberapa langkah saja mereka akan berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir yang ingin mengejar dan menangkap Nabi Muhammad tidak dapat melihat, dan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq selamat dan bisa meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Pak Fikri tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak paham ya. Kemudian tugas dari Pak Guru yaitu mengerjakan latihan soal halaman 102 yang A dikerjakan, kemudian dikirimkan Pak Guru ya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.